Kita ke informasi lain pemirsa, jembatan gantung penghubung dua desa di Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat ambruk. Sejumlah warga yang berada di jembatan terjatuh ke sungai. Inilah detik-detik sesaat setelah sebuah jembatan gantung penghubung antara Desa Karama dan Desa Sandapang di Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju putus. Sejumlah warga yang tengah berada di atas jembatan pun jatuh ke sungai. Peristiwa ini terjadi saat warga tengah memperbaiki jembatan yang kondisinya telah lapuk. Perbaikan dilakukan warga dengan peralatan seadanya karena kondisi jembatan telah rusak sejak lama. Sebanyak 11 orang mengalami luka ringan, 6 diantaranya sempat dilarikan ke puskesmas setempat. Jembatan gantung tersebut merupakan akses utama dan vital bagi aktivitas warga antar dua desa. Putus disebabkan oleh kancingan yang ada di tali seling jembatan tersebut terlepas. Warga berharap pemerintah kabupaten segera turun tangan dan memperbaiki jembatan yang jadi akses utama warga. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Friendly iNews melaporkan. Pertandingan sepak bola antara klub TNI dan klub polisi di Buton Selatan, Sulawesi Tenggara berakhir ricuh. Insiden ini diduga kuat dipicu kesalahpahaman antar oknum usai menyaksikan laga final sepak bola Piala Bupati. Kericuan melibatkan ratusan personel TNI Batalion Infanteri 871 Laimando dan puluhan anggota BRIMOB terjadi di lapangan Lakarada, Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Bentrokan terjadi setelah pertandingan sepak bola usai kesalahpahaman antar individu di lapangan merembet pada tindakan anarkis. Akibat insiden ini, sejumlah fasilitas umum dan kendaraan dilaporkan mengalami kerusakan. Menyikapi hal tersebut, pimpinan dari kedua belah pihak yakni Dandim 1413 Buton dan Kapolres Buton ke lokasi untuk meredam emosi massa. Pertemuan khusus yang dihadiri oleh pemerintah daerah dilakukan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Dalam mediasi tersebut, kedua institusi sepakat bahwa peristiwa tersebut murni kesalahpahaman dan bukan merupakan konflik antar satuan. Keduanya juga berkomitmen untuk memberikan sanksi tegas kepada oknum yang terbukti melanggar prosedur. Saya bersama dengan Pak Bupati, Pak Kapolres, dengan para danyon sudah mengambil langkah. Dalam hari ini kita pertemukan dan kita capai kesepakatan bahwa kesalahpahaman ini sudah kita selesaikan. Mungkin ini adalah alat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan saya yakin rekan-rekan media semuanya kita satu juga, bahwa kita ini satu bangsa. Itu sebenarnya hanya riak-riak, kesalahpahaman ya. Tetapi alhamdulillah dengan pertemuan ini yang kita saksikan bersama, mereka begitu bersatu, rasa kekeluargaan lebih tinggi. Tidak ada lagi perbedaan di antara prajurit. Saat ini, personel TNI dan Polri telah bersama di lapangan sepak bola dalam mediasi damai yang digelar pemerintah daerah setempat. Pemirsa, kecelakaan mau terjadi antara pengendara motor dan truk di Jalan Raya Amlapura, Kabupaten Karangasem, Bali. Diduga pemotor mengalami microslip sehingga pindah jalur dan menabrak truk. Inilah detik-detik saat seorang pengendara sepeda motor menyeberang jalur dan menabrak sebuah truk yang melintas. Peristiwa terjadi saat korban melaju dari arah barat menuju timur. Setibanya di kilometer 15 wilayah Banjar Kelodan, kendaraan korban tiba-tiba oleng dan mengambil haluan ke kanan. Pada saat bersamaan, datang sebuah truk merah dari arah berlawanan dan tabrakan pun tidak dapat terhindarkan. Akibatnya, korban bernama I Gede Yoga Separsa berusia 20 tahun tersebut mengalami luka berat kepala dan patah tulang. Korban sempat dievakuasi ke klinik namun nyawanya tidak terselamatkan. Dari hasil penyelidikan polisi diduga pengendara motor mengalami microslip atau mengantuk berat sehingga hilang kendali. Yang kemarin itu memang jalur lurus, hot mid,
tidak ada jalan berlubang, mulus jalannya. Jadi karena kena tiupan angin kemungkinan karena mengantuk juga, jadi tidak terkontrol, tidak konsentrasi, terjadi ngantuk-ngantuk, ketiduran sebentar, akhirnya mengarah ke jalur yang berlawanan. Polisi pun mengimbau kepada seluruh pengguna jalan agar tidak memaksakan diri berkendara jika dalam kondisi lelah atau mengantuk, karena memaksakan diri bisa berakibat fatal bagi diri sendiri maupun orang lain. Dari Karangasem, Bali, Yunda Arista, iNews melaporkan. Pemirsa, pencarian terhadap pendaki yang hilang di Gunung Slamet masih dilakukan. Upaya pencarian memasuki hari terakhir, bahkan melibatkan orang tua pendaki yang hilang. Ale, pulang Al! Pulang Ale! Inilah teriakan Dani Rusman, ayah pendaki muda asal Magelang, Syafiq Ridan Ali Razan yang hilang saat mendaki Gunung Slamet. Khalid, semangat! Semangat! Siap! Inilah setelah Dan ikut menyusuri hutan lereng Gunung Slamet bersama dengan tim SAR demi menemukan putra tercintanya. sungai lagi. Semangat, semangat! Upaya pencarian Syafiq Ali terus dilakukan memasuki hari terakhir pencarian oleh tim SAR gabungan bersama relawan. Sebelumnya, Syafiq Ridan Ali Rizan hilang saat mendaki Gunung Slamet melalui jalur Dipajaya, Desa Celekatakan, Kabupaten Pemalang. Saat itu, Syafiq Ali mendaki bersama Himawan Khoir Bahran. Keduanya hilang akibat tersesat saat mendaki. Himawan berhasil selamat dan ditemukan tim SAR, namun Syafiq Ali hingga saat ini belum ditemukan. Diduga Syafiq Ali berada di wilayah berbahaya antara pos 4 dan pos 5 dekat aliran sungai dan jurang yang licin. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim jalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang beragendakan pembacaan dakwaan. Eksepsi berikut ini. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Nadiem Makarim didakwa telah memperkaya diri sendiri dengan nilai mencapai 809,5 miliar rupiah. Jaksa menilai Nadiem telah menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya saat menjabat sebagai menteri untuk mengatur jalannya proyek. Namun menurut Nadiem, dakwaan yang disampaikan jaksa kabur dan tidak jelas. Nadiem juga menyebut dalam dakwaan tidak ada penjelasan soal potensi kerugian negara. Kuasa hukum Nadiem pun langsung mengajukan eksepsi karena dakwaan yang disampaikan jaksa dianggap hanya asumsi. Selama 5 tahun saya mengabdi sebagai dakwaan saya kabur dan tidak jelas karena tidak ada penjelasan kenapa kerugian negara yang berdasarkan kemahalan harga disambungkan dengan kebijakan pemilihan Chrome OS yang gratis. Apa kausalitas antara pemilihan Chrome OS yang gratis dengan kemahalan harga laptop? Itu yang tidak jelas. Ini membingungkan sekali bagi saya dan membuat dakwaan ini jelas tidak cermat. Selama saya menjadi menteri, BPK telah melakukan audit terhadap seluruh kegiatan di kementerian. Dan hasilnya tidak pernah menyebutkan adanya pelanggaran yang mengakibatkan potensi kerugian negara. Terlebih lagi, selama pengadaan ini justru mendapat pendampingan dari Kejaksaan Agung sendiri, pendampingan dari KPPU dan juga LKPP. Selain itu, pada saat proses pengadaan berlangsung, kegiatan tersebut juga berada dalam pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Orang yang sangat mumpuni dengan latar belakang KPK dan Kejaksaan, bahkan menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi. Saya sangat tidak mengerti dan sangat mempertanyakan apabila ada hasil audit BPKP yang tidak mendapat deklarasi dari BPK RI. Siang ini juga kita akan mengajukan eksepsi karena semua dakwaan-dakwaan tadi itu semuanya asumsi. Contoh, bagaimana soal adanya pemecatan level eselon 2 disalahkan kepada Pak Nadiem? Sangat tidak masuk di akal. Bahkan Pak Nadiem sendiri tidak tahu kalau orang itu diganti. Pemirsa, sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dengan terdakwa mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim akan pakai kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP yang baru.
penerapan KUHP baru diambil dengan kesepakatan penasihat hukum Nadiem dan jaksa. Kan ada peralihan ya, sebagaimana kita ketahui KUHP dan KUHP baru berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026. Nah, uniknya dengan perkara saudara ini, saudara kan dilimpahkan pada tanggal 9 Desember. Ya, itu sebelum berlakunya KUHP dan KUHP yang baru. Kita agendakan di tanggal 16 Desember, ternyata saudara tidak bisa dihadirkan. 23 Desember juga tidak bisa dihadirkan, dan hari ini baru dilakukan pembacaan dakwaan dengan kehadiran saudara di saat berlakunya KUHP dan KUHP per tanggal 2 Januari 2002. Sementara itu, Majelis Hakim menegur 3 prajurit TNI yang berdiri di ruang sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop dengan terdakwa Nadiem Makarim. Karena terganggu juga dari belakang. Momen ini terjadi saat kuasa hukum Nadiem, Dodi Abdul Qadir, tengah membacakan eksepsi dalam perkara kliennya. Saat kuasa hukum Nadiem lainnya, Ari Yusuf Amir, ingin melanjutkan pembacaan eksepsi, Hakim Purwanto pun langsung menyela, menegur 3 anggota TNI berpangkat prajurit 2 dan kopral 2 yang berdiri tepat di hadapan hakim. Purwanto meminta ketiga anggota TNI itu untuk menyesuaikan posisi atau mundur ke bagian belakang. 3 anggota TNI itu sempat mundur beberapa langkah, namun hakim tetap meminta ketiganya untuk lebih mundur agar tidak menghalangi pengunjung lain. Pasal 66. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari sidang pembacaan dakwaan perkara dugaan korupsi pengadaan laptop, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Dilami Aulia di Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat malam, Dilami. Poin-poin penting apa saja yang muncul dalam persidangan tadi? Ya, selamat malam Davi dan juga pemirsa. Betul sekali bahwa tim kuasa hukum dari mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas layangan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum terhadap Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook 2019 hingga 2022 di Kemendikbudristek. Nah, lalu poin-poin penting apa saja yang memang menjadi nota keberatan dari tim kuasa hukum? Yang pertama adalah dari penuturan Nadiem sendiri, bahwa Nadiem sempat mengungkapkan surat dakwaan yang dilayangkan JPU ini tidak cermat dan tidak tepat. Pasalnya, JPU sempat mengungkapkan bahwa dalam persidangan Nadiem Makarim menerima uang senilai 809 miliar rupiah, yang dimana uang ini akibat dari penggunaan laptop Chromebook atau sistem Chrome OS yang dilakukan oleh Nadiem Makarim, yang diintrikan atau Nadiem memberikan atau mendapat keuntungan dengan Google ini dapat melakukan investasi kepada PT Akap dan merugikan negara senilai 2,1 triliun rupiah. Namun Nadiem sempat menepis tadi bahwa pasalnya yang pertama, Nadiem tidak pernah terlibat dalam proses pengadaan dan tidak terlibat dalam pemilihan vendor, dan yang kedua, selama menjadi Mendikbudristek, Nadiem juga sudah tidak terlibat di PT Akap. Jadi omongan JPU yang mengungkapkan bahwa melakukan investasi di Chrome untuk keuntungan pribadi Nadiem agar Google investasi ke PT Akap ini dinilai Nadiem tidak benar. Nah, kemudian yang poin penting kedua, bahwa tim kuasa hukum menilai penggunaan CDM atau Chrome OS ini dinilai lebih menghemat dibandingkan penggunaan Windows. Bahkan penghematan untuk negara ini dapat mencapai 1,2 triliun rupiah. Yang ketiga, tim kuasa hukum mengungkapkan bahwa BPK RI telah melakukan audit di Kemendikbudristek pada periode 2020 hingga 2022 dan tidak menemukan adanya suatu temuan yang janggal dan berpotensi dalam merugikan keuangan negara. Yang keempat, Nadiem Makarim ini saat menjabat menjadi Mendikbudristek hartanya malah menurun, dikarenakan Nadiem Makarim memang berupaya untuk mengabdi kepada bangsa begitu ya sebagai Mendikbudristek, sehingga 4 poin inilah yang memang tadi diajukan oleh tim kuasa hukum, dan tim kuasa hukum mengajukan eksepsi karena dinilai bahwa banyak poin-poin janggal yang tidak tepat yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Seperti itu, demikian Davi.
Terima kasih Dilami Aulia melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat malam, selamat bertugas kembali. Jenazah pelatih Valencia Fernando Martin ditemukan di lokasi yang sama dengan jenazah anak perempuannya. Tim SAR gabungan perpanjang masa pencarian 2 korban yang belum ditemukan yang kemungkinan terjebak di dalam kapal. Tim SAR gabungan menemukan jenazah pelatih tim B wanita Valencia, Martin Carreras Fernando di perairan Pulau Padar pada Minggu pagi. Jenazah pelatih Valencia Fernando Martin ditemukan di lokasi yang sama di antara perairan Pulau Serai dan Pulau Rinca, Nusa Tenggara Timur. Lokasi ditemukan jenazah anak perempuannya. Tim DVI Polda NTT mengidentifikasi korban secara menyeluruh. Meskipun data primer seperti sidik jari tidak dapat digunakan secara optimal akibat kondisi jenazah, tim DVI berhasil memperoleh kecocokan kuat pada sejumlah data sekunder, baik fisik maupun properti yang melekat pada korban. Kini jenazah berada di fasilitas kesehatan Labuan Bajo untuk penanganan lanjutan, sembari menunggu proses pemulangan ke negara asal. Sementara tim SAR gabungan memperpanjang pencarian 2 korban yang belum ditemukan yang kemungkinan terjebak dalam kapal. Kemungkinan itu pasti ada, dalam artian karena kita tidak menemukan the bridge-nya, menemukan korbannya, orangnya kita tidak menemukan karena info awal adalah korban berada di dalam kamar dan tidak bisa dibuka, itu info yang awal. Begitu dengan adanya perubahan ini, kita tidak tahu namanya arus di bawah laut itu, begitu kita melihat ternyata korban dikeluarkan. Pada pencarian hari ke-11, 153 personel tim gabungan kembali ke lokasi pencarian dengan menurunkan ROV dan sonar untuk mendeteksi keberadaan KM Putri Sakinah di sekitar lokasi kejadian. KM Putri Sakinah tenggelam pada Jumat 26 Desember 2025. Kapal tersebut bermuatan 11 orang, 7 diantaranya selamat. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Polisi ungkap kasus pembunuhan anak politisi PKS di kota Cilegon, Banten. Menurut polisi, pelaku nekat melakukan aksinya bobol rumah korban karena terjerat utang ratusan juta rupiah. Ada yang jaga di sini satu, dimasukin Tim gabungan kepolisian Banten menangkap pelaku pembunuhan Muhammad Axel Harman Miller, 9 tahun, anak pengusaha sekaligus politikus PKS di kota Cilegon, Banten. Pelaku ditangkap saat sedang mencuri di rumah mantan anggota DPRD Banten, Roy Syudin Sayuri, di kawasan Pabuaran, Ciwedus, Cilegon. Berdasarkan keterangan polisi, pelaku nekat membunuh korban karena korban melihat aksi pelaku di rumahnya. Mulut korban sempat ditutup dengan lakban, namun korban melawan hingga akhirnya korban ditusuk belasan kali hingga meninggal dunia. Kenapa pelaku sampai bunuh korban? Karena pada saat pelaku ini akan melakukan mengikat korban dengan lakban, korban melakukan perlawanan, yaitu dengan cara mengikat kepala korban sebanyak 2 kali, lutut, dan memukul siku pelaku. Sehingga pelaku melakukan penusukan berulang kali sampai dengan korban meninggal dunia. Dan kemudian kami dapat jelaskan juga bahwa pembuktian secara saintifik ini sudah kita buktikan dengan tim gabungan ini, baik dari Polda, Polres maupun pelapor, bahwa pisau yang kita temukan dari pelaku pada saat melakukan percobaan pencurian di rumah mantan anggota Dewan Ciwedus pada tanggal 2, yang mana pisau ini masih tertinggal jejak darah yang hasil pemeriksaan puslapor, darah tersebut profil DNA-nya identik dengan DNA milik korban saudara A 9 tahun. Kasus pembunuhan ini terjadi pada Selasa 16 Desember 2025 di rumah korban yang berada di Komplek BBS 3, Kelurahan Ciwaduk, Kota Cilegon, Banten. Ayah korban, Maman Suherman, mendapati korban dalam kondisi tengkurap dengan luka serius serta pendarahan hebat. Kini pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Polda Banten mengungkap alasan pelaku membunuh anak politisi PKS Banten karena tekanan ekonomi. Pelaku bangkrut akibat investasi kripto dan pinjam uang ratusan juta rupiah kepada bank dan pinjaman online.
Jadi untuk motif yang dilakukan oleh pelaku ini adalah motif ekonomi karena pelaku ini terlilit hutang yang awalnya yang bersangkutan main saham kripto dengan modal bersama dengan tabungan istri senilai 400 juta rupiah. Kemudian setelah berhasil sampai dengan 4 miliar ini rugi atau kalah, sehingga pelaku ini meminjam duit dari Bank Mandiri 700 juta, dari koperasi 70 juta, dan pinjaman online 50 juta, yang mana total dari 820 juta ini digunakan kembali untuk main kripto dan kalah kembali. Sedangkan yang bersangkutan itu memiliki riwayat cancer stadium 3 nasofasring, dapat dibuktikan dari handphone pelaku yang tiap minggu harus melakukan serangan pengobatan di rumah sakit di daerah Semanggi, Jakarta, sehingga karena hubungan ekonomi memaksa pelaku untuk melakukan ini. Pemirsa, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hiyarij minta masyarakat baca utuh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana soal pasal demonstrasi. Bila masyarakat tidak membaca utuh dan memahami dan berkomentar, dinilai berbahaya. Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif mengatakan berdasarkan KUHP baru, demonstran tidak perlu membuat izin untuk mengadakan demonstrasi, unjuk rasa, atau pawai. Namun harus tetap memberitahukan rencana kegiatan tersebut kepada aparat penegak hukum. Ia menjelaskan bila masyarakat telah memberitahukan rencana demonstrasi tersebut dan terjadi huru-hara, maka demonstran tidak akan dipidana oleh aparat penegak hukum. Kemudian bila masyarakat yang berdemo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran, maka demonstran tetap tidak akan dipidana. Wamenkum meminta masyarakat harus membaca secara utuh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana soal pasal mengenai demonstrasi. Jadi pasal itu bahasanya itu adalah diimplikasi, jika dan hanya jika. Jika tidak memberitahu dan menimbulkan keonaran. Cuman yang baca itu kan kadang-kadang tidak baca utuh. Kalau dia baca utuh tidak paham terus komentar. Nah, itu yang bahayanya di situ. Jadi sama sekali pasal itu tidak dimaksudkan untuk menghambat, untuk melarang, untuk membatasi kebebasan berdemonstrasi, kebebasan berbicara, mengeluarkan lisan baik pikiran maupun tulisan, tetapi mengatur itu sama sekali tidak melarang, tapi memberitahu. Itu adalah esensinya mengapa tidak meminta izin, tapi memberitahu. Jadi cukup yang akan bertanggung jawab atas pawai atau demonstrasi memberitahukan kepada pihak yang berwajib, itu sudah selesai. Artinya dia sudah tidak bisa lagi dijerat dengan pasal itu. Itu maksud mengapa pengaturan mengenai unjuk rasa itu diatur dalam pasal 256 KUHP. Kalau pakai KUHP lama, itu ketua pengadilan negeri dihina, Kapolres dihina, itu bisa kena pasal itu. Tetapi pasal yang ada dalam KUHP itu sudah dibatasi. Jadi penghinaan terhadap lembaga negara itu hanya dibatasi 1 presiden wakil presiden, 2 MPR, 3 DPD, 4 DPR, 5 Mahkamah Agung, 6 Mahkamah Konstitusi. Jadi sangat terbatas. Dan itu delik aduan. Delik aduan yang harus mengadukan itu adalah pimpinan lembaga. Apa dasar pemerintah dan DPR membentuk pasal itu? Dasarnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2006 ketika Pemirsa, sejumlah aktivis dan pakar bidang hukum dan HAM menilai sejumlah pasal dalam KUHP baru berpotensi ancam kebebasan berpendapat. Selain itu, ada pula ketentuan yang dianggap mengancam privasi masyarakat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku efektif mulai Jumat 2 Januari 2026. Pemberlakuan ini tepat 3 tahun sejak diundangkan pada 2023 lalu. Sejumlah pakar serta aktivis bidang hukum dan HAM menilai sejumlah pasal berpotensi mengancam kebebasan berpendapat dan mengancam privasi. Di antaranya pasal 218 KUHP tentang penghinaan presiden dan wakil presiden. Pasal ini merupakan delik aduan, yakni terduga pelaku bisa diproses hukum jika ada aduan langsung dari presiden atau wakil presiden. Ancamannya paling lama 3 tahun penjara.
Kemudian pasal 240 KUHP tentang penghinaan lembaga negara. Setiap orang di muka umum yang menghina pemerintahan yang sah dan berakibat kerusuhan bisa terancam hukuman maksimal 3 tahun penjara. Ada pula pasal 256 KUHP tentang penyelenggaraan pawai, unjuk rasa dan demonstrasi tanpa izin serta menimbulkan keonaran atau huru-hara di masyarakat. Pelakunya bisa terancam hukuman 6 bulan penjara. Selanjutnya, pasal 2 KUHP yang mengakui hukum adat atau aturan yang berlaku di suatu daerah. Pelanggarnya bisa dipidana. Pasal ini dikhawatirkan memicu kesewenang-wenangan peraturan daerah hingga aksi main hakim sendiri. Lalu ada pasal 411 dan 412 KUHP tentang perzinaan dan kohabitasi atau hidup bersama tanpa ikatan pernikahan. Pasal ini merupakan delik aduan yang bisa diadukan oleh pasangan sah atau orang tua pelaku. Ancamannya maksimal 1 tahun penjara. Kemudian pasal 188 KUHP tentang penyebaran paham komunisme, Marxisme, dan Leninisme yang ancaman hukumannya hingga 4 tahun penjara. Terakhir pasal 300, 301, dan 302 KUHP tentang tindak pidana agama sebagai perluasan dari pasal penodaan agama. Kelompok HAM menilai pasal ini multitafsir dan rentan dipakai untuk menekan kelompok minoritas. Ancaman hukumannya hingga 3 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Banjir bandang menerjang 2 kecamatan di Kabupaten Siau, Tagulandang, Sitaro, Sulawesi Utara. Banjir bandang menerjang yaitu Siau, 13 orang meninggal, 6 dilaporkan hilang. Akibat intensitas hujan yang tinggi dan berlangsung lebih dari 5 jam, menyebabkan banjir bandang. Hingga saat ini korban jiwa mencapai 13 orang meninggal dunia dan 6 orang hilang. Korban meninggal akibat banjir bandang tersebar di 3 desa dan 1 kelurahan. Ketiga desa tersebut adalah Batu Senggo, Peling, dan Lagaeng. Sementara 1 kelurahan berada di Bahu, Kabupaten Siau. Selain menelan korban jiwa, banjir bandang juga merusak permukiman warga, gedung perkantoran termasuk Mako Polres Kepulauan Sitaro. Personil polisi dan warga berupaya evakuasi korban terdampak ke lokasi yang lebih aman. Seorang warga Aceh Tamiang yang dilaporkan hilang selama 3 hari tanpa sengaja ditemukan oleh Praja IPDN Kementerian Dalam Negeri yang sedang melakukan bakti sosial di wilayah terdampak bencana Aceh. Korban ditemukan dalam kondisi lemas dan tubuhnya penuh dengan lumpur. Dokter. Air lagi. Seorang warga Aceh Tamiang yang dilaporkan hilang selama 3 hari berhasil ditemukan oleh Praja IPDN Kemendagri yang sedang melakukan bakti sosial di wilayah terdampak bencana. Penemuan korban tanpa disengaja dan saat korban ditemukan, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya juga sedang berada di lokasi itu. Korban ditemukan dalam kondisi lemas dan tubuhnya penuh dengan lumpur. Saat ditemukan, sejumlah praja IPDN memberikan minum kepada korban, kemudian mengevakuasinya menggunakan terpal dan langsung dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Wamendagri Bima Arya yang berada di lokasi saat penemuan pun ikut mengantar korban hingga ke rumah sakit dan mencoba berkomunikasi dengan korban untuk menanyakan identitasnya. Pemirsa, memasuki hari pertama sekolah, anak-anak korban banjir bandang di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara belajar di tenda darurat. Meski serba darurat, namun raut keceriaan terpancar dari wajah para siswa. Beginilah proses belajar mengajar para siswa-siswi Sekolah Dasar Desa Garuga, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Mereka terpaksa belajar di tenda darurat yang berada di Desa Batu Hula lantaran sekolah mereka porak-poranda usai diterjang banjir bandang pada 25 November 2025. Meski mengalami serba kekurangan, raut keceriaan terpancar dari para generasi bangsa ini. Mereka tampak dengan tekun mengikuti proses belajar yang diberikan gurunya.
Pihak sekolah mengaku proses belajar mengajar ini terpaksa mereka lakukan di tenda darurat lantaran sekolah mereka yakni SD 100714 telah raib diterjang banjir bandang. Guna memberikan pembelajaran yang optimal, pihak sekolah menerapkan sistem belajar secara bergantian mengingat jumlah siswa mereka sebanyak 111 siswa. Siswa kelas 1 dan 2 masuk pagi, sedangkan siswa kelas 3, 4, 5, dan 6 masuk siang. Sekolahnya hancur Pak, semuanya kan udah rata Pak, jadi kami di sini lah Pak, di tenda. Ini mekanisme sistem belajarnya seperti apa Bu? Mengingat tendanya kan cuma satu Bu. Benar Pak, jadi dibagi dua ya Pak, jadi kelas 1, 2 ini masuk pagi, 3, 4, 5, 6 itu dimasuk siang. Sementara itu, orang tua siswa mengaku senang melihat anaknya kembali bersekolah meski di tengah kekurangan. Perasaannya kayak mana lah ya, namanya yang menjadi korban sekolah kayak gini aja pun perasaannya udah senang lah kayak gitu kan. Makanya karena kita merasa pendatang di sini, makanya anak-anak pertama di sekolah ini masih kita temani supaya kita terbiasa nantinya. Para orang tua berharap pemerintah segera membangun sekolah yang telah hancur akibat banjir bandang beberapa waktu lalu. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Pemirsa, hari pertama sekolah siswa-siswi di SMA Negeri 12 Padang, penyintas banjir bandang susulan, mulai mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah mereka. Sementara karena sekolah masih tertimbun lumpur, siswa SMP Negeri 2 Pidijaya Aceh terpaksa pulang karena tak ada guru yang datang untuk mengajar. Sebanyak 1.168 siswa-siswi di SMA Negeri 12 Padang dengan hikmat mengikuti upacara bendera di hari pertama masuk sekolah. Meskipun sisa lumpur masih terdapat di sekolah mereka, namun para siswa dan guru tetap semangat mengikuti kegiatan di hari pertama. Sekolah ini merupakan salah satu sekolah terdampak bencana banjir bandang 25 November lalu dan kembali diterjang banjir susulan pada Jumat lalu. Jujur dari dalam lubuk hati sangat sedih dengan keadaan sekolah seperti ini. Kami sebagai murid tentu hanya menerima, mungkin ini cobaan dari Allah untuk kami. Jadi kami menerima lapang hati dan lapang dada. Jadi tetap melanjutkan pembelajaran seperti sebelumnya. Sementara di Pidijaya Aceh, siswa SMP Negeri 2 Pidijaya yang juga korban banjir bandang dan tanah longsor terpaksa harus kembali pulang. Meski di depan gedung sekolah sudah tersedia tenda darurat, namun hingga menjelang siang tidak ada satupun pihak sekolah yang hadir. Sedih? Sedih. Kenapa merasa sedih? Karena tidak bisa sekolah lagi. Kemarin belajar nggak? Nggak. Kenapa? Hari ini baru sekolah. Rumah kayak mana? Kena banjir nggak? Kena di belakang aja. Baju sekolah aman? Para siswa berharap pemerintah bisa segera membersihkan sedimen lumpur yang menggunung agar mereka bisa kembali belajar normal. Dari Padang dan Pidijaya Aceh, Budi Sunandar, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, di Aceh Tamiang, kegiatan belajar mengajar di hari pertama sekolah diawali dengan olahraga. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti memimpin upacara bendera di hari pertama sekolah di daerah terdampak bencana di Pulau Sumatera. Kali ini Mendikdasmen memimpin upacara di Kabupaten Aceh Tamiang. Selain upacara, kegiatan belajar mengajar juga diawali dengan olahraga bersama untuk menjaga kesehatan murid dan guru. Kegiatan belajar mengajar dilakukan terbatas dan hanya di sekolah-sekolah yang sudah diperbaiki, salah satunya SMA 4 Kejuruan Aceh Tamiang. Kami salut kepada Bapak Ibu Guru yang menunjukkan dedikasi yang luar biasa dan semangat itu mudah-mudahan terus dijaga agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Tadi sempat saya masuk ke kelas juga, Bu Guru sudah mulai memberikan pelajaran dan melakukan
ya dialog dengan murid-murid untuk mereka bisa semangat, bagian dari layanan psikososial. Pasca banjir, TNI Angkatan Darat dukung pemulihan fasilitas pendidikan di Aceh Tamiang. Ratusan prajurit dikerahkan untuk melakukan pembersihan lingkungan sekolah dari lumpur dan kayu. Prajurit TNI bersama masyarakat setempat gotong royong membersihkan material kayu dan sampah untuk mempercepat pemulihan pasca bencana. Pembersihan dilakukan menggunakan peralatan sederhana seperti sekop, cangkul, dan sapu. Alat berat juga dikerahkan untuk mengangkut timbunan lumpur dan material berat. Warga sekitar menyampaikan apresiasi dan berharap siswa dapat segera kembali belajar dengan aman dan nyaman. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Agam, Sumatera Barat kembali menyebabkan tanah longsor. Selain menimbun badan jalan, longsor juga menghantam rumah warga di Nagari Sungai Landia, Kecamatan Ampekoto. Seperti inilah kondisi rumah warga di Nagari Sungai Landia, Kecamatan Ampekoto, Kabupaten Agam. Tanah longsor dari tebing di belakang rumah menghantam bangunan hingga menyebabkan kerusakan yang parah. Kondisi bagian belakang rumah milik salah satu warga ini nampak hancur. 2 tiang rumah patah serta coran atap ambruk akibat diterjang material tanah dan batu. Longsor juga menutup akses pintu rumah dan membuat area sekitar berbahaya untuk ditinggali. Selain menimpa rumah warga, longsor juga terjadi di sejumlah titik lain dan menimbun badan jalan. Kita laporkan untuk jalur Sungai Landia, Bukit Tinggi Maninjau terputus total karena seluruh badan jalan tertimbun material longsor. Baik roda 2 maupun roda 4 tidak bisa dilalui. Kita himbau kepada pengemudi untuk mengambil jalur alternatif. Asap tebal disertai kobaran api yang berasal dari 6 rumah warga di Waju, Sulawesi Selatan membuat panik. 7 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk membantu memadamkan api. Diduga api berasal dari dapur salah satu rumah warga yang menyebar ke rumah lain. Tak hanya melalap 6 rumah warga, kebakaran juga menghanguskan 2 motor yang terparkir di salah satu rumah. Petugas sempat kesulitan padamkan api karena material bangunan yang mudah terbakar dan angin yang kencang. Meski tidak ada korban akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Saat ini polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Sementara itu, pemirsa, seorang wanita pekerja warung makan di Makassar, Sulawesi Selatan melaporkan bosnya yang telah memperkosa dirinya. Ironisnya, istri pelaku turut dilaporkan karena bekerja sama merekam kejadian tidak senonoh tersebut. Seorang wanita pekerja warung makan di Makassar, Sulawesi Selatan melaporkan bosnya yang telah meruda paksa dirinya ke Polrestabes Makassar. Selain pelaku, istri pelaku juga dilaporkan karena telah bekerja sama merekam kejadian tidak senonoh tersebut. Korban melaporkan para pelaku didampingi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selain tindak kekerasan seksual, korban juga sempat disekap di rumah para terlapor. Korban sempat mengirim pesan kepada keluarga dan memberitahu bahwa dirinya dalam keadaan terancam. Sementara penyidik unit PPA Polrestabes Makassar telah menyita telepon genggam terlapor sebagai barang bukti. 1 terlapor telah diamankan, sementara terlapor lain masih dalam proses pemanggilan oleh penyidik. Terlapor harusnya 2, tapi suaminya belum ditahan dengan dasar masih menyelesaikan jualan dulu, dan mereka katanya mau kooperatif, mungkin suaminya akan datang sendiri. Ya itu yang kami tunggu, karena kan bagaimanapun tidak bisa ini dilepas, karena suaminya dengan sadar melakukan persetubuhan itu
di bawah tekanan istrinya. Hingga kini polisi belum memberikan keterangan resmi terkait laporan tersebut. Selama proses penyidikan, korban akan mendapatkan pendampingan psikologis dan hukum dari UPTD PPA Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di Istana. Prabowo memanggil Menko Perekonomian Erlangga Hartarto hingga CEO Danantara Rosan Roslani. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi CEO Danantara Rosan Perkasa Roslani bergantian hadir di Istana Jakarta pada Senin sore. Namun dari keempat menteri yang hadir tidak ada yang menjelaskan mengenai agenda rapat tersebut. Kita ke informasi lain, pemirsa. Usai viral sejak Desember yang lalu, keberadaan patung macan putih di Simpang 3 Desa Balong Jeruk, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, kini menjadi tujuan wisata dadakan. Lokasi patung macan itu terus dipadati warga yang datang dari berbagai daerah untuk bersuah foto. Usai viral sejak Desember lalu, keberadaan patung macan putih di Simpang 3 Desa Balong Jeruk, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, kini menjadi tujuan wisata dadakan. Lokasi ini terus dipadati warga yang datang dari berbagai daerah untuk bersuah foto dengan patung yang menjadi ikon desa ini. Pengunjung yang datang dari berbagai daerah di luar wilayah Kediri ini hanya ingin melihat langsung patung macan putih yang disebut-sebut memiliki bentuk unik. Karena pertamanya lihat di Instagram kayak menarik gitu, terus habis itu coba pengen lihat real life-nya, pengen lihat aslinya, ternyata bagus gitu, unik. Sejak viral 2 pekan terakhir, keberadaan patung macan putih ini tidak hanya menjadi ikon baru Desa Balong Jeruk, namun juga memberi dampak ekonomi bagi warga sekitar melalui UMKM yang tumbuh seiring meningkatnya jumlah pengunjung. Seperti diketahui, patung macan putih tersebut merupakan karya Suwari, seniman lokal warga Desa Kuwik, Kecamatan Kunjang. Suwari mengerjakan patung tersebut selama 18 hari dengan anggaran total 3,5 juta rupiah. Dana pembuatan patung berasal dari dana pribadi Kepala Desa Balong Jeruk, Safi'i. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Selain jadi tempat wisata baru, patung macan putih gemoy yang viral di Kediri, Jawa Timur memberikan berkah untuk warga sekitar. Patung macan putih yang viral di media sosial pada awal Desember 2025 menjadi wisata baru di Kediri, Jawa Timur. Ratusan pengunjung datang untuk melihat langsung patung macan putih gemuk yang disebut-sebut memiliki bentuk unik dan menggemaskan itu. Warga pun memanfaatkan momen tersebut untuk bersuah foto di sekitar patung. Tak hanya itu, pedagang di sekitar lokasi juga kebagian berkahnya. Dengan ide kreatifnya, balon yang menyerupai patung macan putih juga dijual di sekitar lokasi. Pemirsa, patung harimau culun lainnya juga viral di media sosial. Selain patung harimau di Kediri, warganet juga dihebohkan dengan patung harimau berkaki pendek yang dikenal dengan istilah patung harimau stunting. Warganet dibuat gagal fokus oleh patung harimau mungil bin lonjong yang ditemukan warga di pinggir jalan ini. Patung yang lebih mirip kucing jenis munchkin ini memiliki kaki yang pendek, hingga warganet menyebutnya dengan istilah patung harimau stunting. Tak hanya harimau stunting, warganet juga menyebut patung itu mirip kucing oyen spesies baru. Belum diketahui di mana letak patung ini, namun keberadaannya menjadi perbincangan warganet di jagat maya. Ribuan warga Venezuela yang tinggal di Argentina berkumpul pada hari Sabtu
di sekitar Obelisk di Buenos Aires untuk merayakan penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro menyusul operasi militer yang dilakukan oleh Angkatan Bersenjata AS di negara Karibia tersebut. Kerumunan demonstran yang meneriakkan slogan-slogan seperti Venezuela Merdeka dan Kebebasan sambil mengibarkan bendera Venezuela, Argentina, dan AS. Menurut media lokal, sebagian besar demonstran adalah warga Venezuela yang telah tinggal di Argentina selama bertahun-tahun karena melarikan diri dari kondisi kehidupan yang sulit di Venezuela, kekurangan pangan, dan kurangnya kesempatan kerja. Kondisi serupa juga terlihat di Kolombia. Ratusan warga Venezuela berkumpul di lapangan Bolivar di Bogota pada hari Sabtu. Rekaman menunjukkan orang-orang merayakan dengan mengibarkan bendera Venezuela dan menari. Warga menyebut tidak merayakan pengeboman yang dijatuhkan di Venezuela, namun merayakan penangkapan Maduro. Celebrando de que hayan lanzado bomba a Venezuela. Estamos celebrando la captura de Maduro. Ojo con eso, ¿sí? Porque nos han atacado mucho, que cómo van a estar celebrando la guerra y eso no. No celebramos guerra, celebramos captura de Maduro, que nos alejaron ya ese ser. Kolombia menampung sekitar 2,8 juta warga Venezuela, menjadikannya negara penerima utama di seluruh dunia. Sementara komunitas Venezuela di Spanyol bernyanyi sambil mengibarkan bendera nasional mereka di Barcelona pada Minggu malam. Beberapa terlihat berpelukan dengan penuh emosi, sementara yang lain bersorak dan bernyanyi mengikuti irama musik. Tiba di New York, Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan istri dibawa ke pusat tahanan Metropolitan Detention Center di Brooklyn. Maduro ditahan di penjara Brooklyn, tempat para pelaku kriminal berat. Presiden Venezuela Nicolas Maduro dibawa ke pusat tahanan Metropolitan Detention Center di Brooklyn, New York, Amerika Serikat setelah tiba di Manhattan dari Pangkalan Udara Nasional Stewart menggunakan helikopter. Konvoi yang membawa Nicolas Maduro bersama istrinya menembus kerumunan warga di sekitar Brooklyn. Maduro ditahan di penjara Brooklyn, tempat para pelaku kriminal berat. Maduro akan menghadapi dakwaan di Pengadilan Federal Amerika Serikat di Manhattan atas tuduhan narkotika. Maduro dan istri Cilia Flores ditangkap pasukan elit Amerika Serikat Delta Force di kediamannya hanya beberapa saat setelah militer Amerika Serikat membombardir kota Caracas pada Sabtu dini hari waktu setempat. Militer Amerika Serikat menangkap Maduro beserta istri atas perintah langsung Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sementara itu, Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodriguez menuntut agar Presiden Venezuela dan istrinya dibebaskan. Exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores. Por herencia, tenemos el deber sagrado de resguardar como es nuestra independencia nacional, como es nuestra soberanía, nuestra integridad territorial que ha sido salvajemente atacado en la madrugada del día de hoy. Los extremistas que han promovido esta agresión armada contra nuestro país, la historia y la justicia se los hará pagar. Si hay algo que el pueblo venezolano y que este país tiene muy claro, es que jamás volveremos a ser esclavos, es que jamás volveremos a ser. Pemirsa, usai diserang Amerika Serikat, sejumlah fasilitas militer Venezuela porak-poranda. Seorang prajurit berbagi kisah heroik saat serangan pasukan khusus Amerika Serikat berlangsung. Inilah kondisi Pangkalan Udara La Carlota di negara bagian Miranda, Venezuela, usai diserang Amerika Serikat. Pasukan elit Amerika Serikat Delta Force yang mengerahkan 150 pesawat menyerang instalasi militer, bandara, pelabuhan, serta rumah persembunyian Presiden Maduro. Akibat serangan ini, sedikitnya 40 orang yang sebagian besar merupakan pengawal Presiden Maduro meregang nyawa. Sementara itu, tentara Venezuela yang terluka menceritakan pengalaman mereka saat serangan militer Amerika Serikat yang berlangsung pada dini hari tanggal 3 Januari. Salah satunya adalah Ricardo Salazar, sersan senior ketiga Batalion Rivas.
Setelah menyadari adanya ledakan, Salazar mengambil sistem rudal anti pesawat buatan Rusia. Namun belum sempat ia menggunakan senjata itu, sebuah bom meledak di dekatnya. Escuché la explosión, escuché silbido, era puro silbido. Un momento no escuché un helicóptero, nada de eso. Usai dibombardir Amerika Serikat, pihak keamanan Venezuela memperketat pengamanan di sejumlah kawasan. Pemerintah Venezuela mendesak rapat darurat Dewan Keamanan PBB usai invasi militer Amerika Serikat dan penculikan Presiden Nicolas Maduro. Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel mengutuk Amerika Serikat atas serangannya terhadap Venezuela. Diaz-Canel menegaskan serangan Amerika adalah tindakan pengecut, kriminal, dan khianat. Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel mengutuk Amerika Serikat atas serangannya terhadap Venezuela. Diaz-Canel berkumpul bersama warga Kuba dan menyampaikan dukungannya terhadap Nicolas Maduro dan Venezuela. Diaz-Canel menyebut bahwa penangkapan Maduro sebagai penculikan dan hal itu merupakan ancaman serius bagi Venezuela. Diaz-Canel menegaskan serangan Amerika Serikat adalah tindakan pengecut, kriminal, dan khianat. Para calificar hoy el brutal y alevoso ataque de fuerzas militares norteamericanas contra Venezuela y el inaceptable, vulgar y bárbaro secuestro de nuestro hermano, el presidente Nicolás Maduro y su compañera Cilia Flores. Solo puede llamarse cobarde, criminal y alevoso el ataque de madrugada a un pueblo pacífico y noble. Selain itu, Diaz-Canel juga menyerukan persatuan Amerika Latin di tengah ketegangan diplomatik yang terus berlanjut antara Kuba, Venezuela, dan Amerika Serikat. Selain Presiden Kuba, sejumlah pemimpin dunia juga mengutuk serangan militer Amerika Serikat ke Venezuela. Salah satunya menyebut jika Amerika bisa melakukannya di Venezuela, maka di masa depan Amerika juga bisa melakukan di negara lain. Hoy es Venezuela, mañana podría ser cualquier otro. Asimismo, la amenaza de control externo unilateral de sus recursos naturales o recursos estratégicos constituye una grave violación al principio de integridad territorial y pone en riesgo la seguridad, la soberanía y la estabilidad de todos los estados de la región. Si pueden hacerlo allá, ¿por qué no podrían hacerlo en el futuro en otra parte? De igual manera, el artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas establece claramente que no debe haber intervención militar, sino una solución multilateral dentro del marco de Naciones Unidas. Ese es nuestro posicionamiento. Por eso condenamos esta intervención en Venezuela. U svetu dominira pravo sile, pravo jačeg. Ko je jači, taj tlači. I to je jedini princip savremene politike koji danas u svetu postoji. Inilah detik-detik saat seorang pengendara sepeda motor menyeberang jalur dan menabrak sebuah truk yang melintas. Peristiwa terjadi saat korban melaju dari arah barat menuju timur. Setibanya di kilometer 15 wilayah Banjar Kelodan, kendaraan korban tiba-tiba oleng dan mengambil haluan ke kanan. Pada saat bersamaan datang sebuah truk merah dari arah berlawanan dan tabrakan pun tidak dapat terhindarkan. Akibatnya korban bernama I Gede Yoga Separsa berusia 20 tahun tersebut mengalami luka berat kepala dan patah tulang. Korban sempat dievakuasi ke klinik namun nyawanya tidak terselamatkan. Dari hasil penyelidikan polisi diduga pengendara motor mengalami microslip atau mengantuk berat sehingga hilang kendali. Yang kemarin itu memang jalur lurus, hot mid, tidak ada jalan berlubang, mulus jalannya. Jadi karena kena tiupan angin kemungkinan karena mengantuk juga
Jadi tidak terkontrol, tidak konsentrasi, terjadi ngantuk-ngantuk, ketiduran sebentar, akhirnya mengarah ke jalur yang berlawanan. Polisi pun mengimbau kepada seluruh pengguna jalan agar tidak memaksakan diri berkendara jika dalam kondisi lelah atau mengantuk, karena memaksakan diri bisa berakibat fatal bagi diri sendiri maupun orang lain. Dari Karangasem, Bali, Yunda Arista, iNews melaporkan. Viral sebuah jembatan gantung penghubung dua desa di Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat ambruk saat sedang diperbaiki warga. 11 orang terluka. Inilah detik-detik sesaat setelah sebuah jembatan gantung penghubung antara Desa Karama dan Desa Sandapang di Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Mamuju putus. Sejumlah warga yang tengah berada di atas jembatan pun jatuh ke sungai. Peristiwa ini terjadi saat warga tengah memperbaiki jembatan yang kondisinya telah lapuk. Perbaikan dilakukan warga dengan peralatan seadanya karena kondisi jembatan telah rusak sejak lama. Sebanyak 11 orang mengalami luka ringan, 6 diantaranya sempat dilarikan ke puskesmas setempat. Jembatan gantung tersebut merupakan akses utama dan vital bagi aktivitas warga antar dua desa. Putus disebabkan oleh kancingan yang ada di tali seling jembatan tersebut terlepas. Warga berharap pemerintah kabupaten segera turun tangan dan memperbaiki jembatan yang jadi akses utama warga. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Frendi, iNews melaporkan. Informasi yang akan hadir ini sekaligus menutup jumpa kita di iNewsroom malam hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews juga dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Sesaat lagi rekan saya Reni Arumsari akan hadir dalam program iNews Prime. Akhir kata saya Davi Pratama pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.